Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Insya Allah kita akan banyak berdiskusi malam hari ini mengenai langkah-langkah dalam menuju pendidikan digital 5.0. Nah, sambil menunggu share screen-nya juga ya. Nah, ketika kita berbicara kenapa bercerita tentang pendidikan 5.0, sementara era sekarang aja dengan revolusi industri 4.0 kita kewalahan gitu. Kita susah melakukan ini, susah melakukan itu, dan lain sebagainya. Nah, tapi kenapa kita begitu begitu semangat, menggebu-gebu, bahkan dengan adanya di launchingnya kemarin Universitas Inspirasi Malam, kita benar-benar menggebu-gebu bahwa akan adanya kampus 5.0. Nah, ini kan mungkin bagi sebagian orang dia beranggapan wah ngimpi nih kali atau kenapa nih ya. Nah, itu kan perspektif orang masing-masing ya. Tapi ketika kita berbicara mimpi, saya mau bilang sama teman-teman kalau mimpinya itu standar ya biasa-biasa aja. Karena ketika kita mau menjadi apa ya, sesuatu yang berarti mungkin atau sesuatu kan gini, kita kan berharap ketika kita searching di googling maksudnya, kita Google, kita melihat ketika kita ketik arsip Arianto, siapa yang muncul kira-kira? Apakah itu wajahnya saya atau mungkin wajahnya orang lain? Itu kan ada jejak digital. Nah, kita berharap kita akan dikenang setelah kita berpulang nantinya. Makanya ketika kita mau sampai fase itu sebaiknya kita bermimpilah yang tinggi, karena kan ada pepatah bijak ya yang mengatakan ketika kamu mimpinya tinggi, setidaknya kalaupun jatuh ya jatuhnya di antara bintang-bintang kan. Tapi kalau mimpinya standar teman-teman ya gimana ya, bagi saya ya hasilnya juga akan standar-standar aja, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, adapun judul kuliah kebangsaan kita hari ini itu kan tentang Indonesian Movement akselerasi pendidikan digital. Nah, kenapa kita berfokus membahas tentang Indonesia Movement? Karena kita percaya bahwasanya salah satu yang harus kita maksimalkan adalah kualitas SDM. Karena ketika kualitas SDM kita tidak maksimal, ya masalah juga. Saya mungkin kemarin pernah bilang gini, dan ini kan yang diharapkan semua orang, misal penyebaran internet itu merata di mana-mana. Tapi saya mau bilang, seandainya suatu saat internet itu menyebar di mana-mana, tapi kapasitas SDM tidak kuat atau tidak siap menerima perkembangan teknologi tersebut, maka sampai kapanpun ya itu akan menjadi masalah baru justru. Kenapa? Teman-teman bisa refresh, bisa lihat mungkin kalau pulang kampung, teman-teman bisa lihat saudara-saudari kita yang di kampung sana ketika pendidikannya biasa-biasa saja, tapi dia menggunakan smartphone atau lainnya, bisa kita lihat apa yang dia tiru dari smartphone-nya itu, entah mungkin gaya berpakaian, ya gaya-gaya yang lain, tren-tren yang lain, atau bersosmed yang berlebihan dan lain sebagainya. Justru ini kan masalah baru. Belum lagi dengan adanya undang-undang ITE kan. Ini kan ya kita sendiri yang meskipun kuliah belum tentu semuanya paham kan, apalagi mereka yang sama sekali tidak kenal dengan itu. Ternyata mungkin hanya buat mereka hanya kebetulan buat story kena undang-undangnya di penjara. Kan ini bagi kita masalah juga. Jadi bagi kita ketika teknologi itu menyebar ya masalah juga ketika SDM-nya tidak siap. Makanya poin utamanya adalah SDM. Nah, jadi kurang lebih itu ya target-target kita bagaimana tentang SDM-nya. Nah, mungkin pembahasan kita agak nggak tahu sih, saya nggak tahu apakah pembahasan kita hari ini akan berat atau bagaimana, itu kan tergantung bagaimana teman-teman menganalisanya ya. Tapi saya izin mungkin untuk menyampaikannya sebisa mungkin dan menggunakan bahasa yang maksudnya sesederhana mungkin ya, agar kita semua bisa frekuensinya sama gitu. Nah, yang pertama kan kita berbicara tentang langkah apa sih untuk menuju pendidikan 5.0 ya. Kita harus bagaimana? Nah, yang pertama kita akan bercerita nanti tentang pengantar. Lalu yang kedua kita berbicara tentang masalah-masalah apa yang teman-teman hadapi. Lalu yang ketiga kita akan berbicara tentang filosofi gerakan. Dan yang terakhir kita akan bercerita tentang poin-poin refleksi apa saja yang perlu kita pahami. Nah, kita pahami dulu yang pertama tentang pengantar itu.
Nah, tadi kan kemarin kita sudah banyak mendengar dari Prof. Hairul tentang revolusi industri, bagaimana revolusi industri itu bertumbuh dari 1,0, 2,0, 1,0 itu berbicara tekstil dan lain sebagainya, lalu revolusi 2,0 dengan ditemukannya mesin uap, lalu revolusi 3,0 dengan ditemukannya internet, lalu revolusi 4,0 dengan adanya artificial intelligence, IoT, ya kan kayak gitu. Lalu kita berbicara tentang society. Society itu kan kemarin juga diceritakan tentang ada society 1,0, 2,0. Nah, 1,0 itu bercerita tentang bagaimana manusia yang berburu pada saat itu. Lalu 2,0 bercerita tentang bagaimana manusia yang bercocok tani. Lalu 3,0 bercerita tentang bagaimana manusia yang mulai dengan industri. Lalu yang ke 4,0 bercerita tentang teknologi, manusia yang menggunakan teknologi, dan yang kelima 5,0 itu dia bercerita tentang bagaimana teknologi ini bisa, bagaimana individu ya SDM itu bisa bijak berteknologi. Nah, apa maksud saya menceritakan ini di hadapannya teman-teman? Karena kita melihat revolusi industri itu industri ya. Jadi revolusi itu berbicara tentang teknologi, dan society itu berbicara tentang manusia. Nah, ini akan terus bertumbuh teman-teman beriring berjalannya waktu. Nah, jadi ketika kita berbicara, ketika sekarang kita mengeluh misalnya di kampung kita misalnya, di kampung kita nggak ada wifi itu, nggak ada jaringan, nggak ada 4G. Nah, kita hanya menghabiskan waktu untuk mengeluh, sementara waktu terus berputar teman-teman, revolusi industri terus bertambah, dan ketika kita berbicara revolusi terus bertambah tingkatannya ya, entah kan nanti revolusi industri 5,0 lalu munculnya society 6,0 dan lain sebagainya. Artinya dunia ini terus bergerak teman-teman. Jadi nggak ada waktu sebenarnya untuk menunggu. Jadi ketika teman-teman di kampungnya teman-teman wifi-nya susah, ya jangan habiskan waktunya teman-teman untuk mengeluh, pemerintah nggak bertanggung jawab nih, masa di kampung saya nggak ada wifi, gimana dong caranya ngezoom. Tapi jadi jangan habiskan waktunya teman-teman untuk berkeluh kesah, silahkan untuk berjuang untuk mencari wifi, untuk bagaimanapun, kalaupun teman-teman harus naik gunung, harus manjat pohon, karena ketika kita muslim harusnya kita percaya bahwa sebesar apa kita menuntut ilmu, ya sebesar itu pula tempat kita di akhirat kemudian, atau paling tidak ketika kita mati saat kita meninggal ya, ketika kita meninggal saat menuntut ilmu, maka itu dikategorikan sebagai syahid. Nah, ini kan sesuatu yang harus kita pahami ya. Nah, saya pikir begitu dulu deh sebagai pengantar. Saya kembalikan dulu ke moderator karena saya lihat ini semua kameranya mati nih. Jangan-jangan ini orangnya tidur semua ini. Oke, saya kembalikan ke moderator. Ketika ada yang mau ditanyakan mungkin. Kalau enggak ada ya udah kita lanjut. Saya kembalikan dulu ke moderator. Baik, teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan yang barusan disampaikan oleh Kak Arsif, atau mungkin ada tanggapan, atau mungkin ada hal yang mengganjal gitu. Baik, sepertinya nggak ada nih Kak Arsif, jadi bisa dilanjut aja. Nah, jadi salah satu juga teman-teman, kenapa aturannya itu adalah menyalakan kamera, ini sebenarnya bukan masalah teman-teman sedang make up-nya bagus atau background di belakangnya buruk dan lain sebagainya, tapi ini berbicara tentang mindfulness teman-teman. Ini berbicara tentang fokus. Jadi saya mencoba analogikan, mungkin teman-teman pernah SD, pernah mungkin teman-teman waktu SD itu setiap kita sebelum memulai pembelajaran pastinya guru kita mengabsen kita satu-satu. Misalnya Arsif hadir Bu, Elang hadir Bu, Nona hadir Bu, Samsul hadir Bu. Nah, apa refleksi dari kata hadir itu teman-teman? Hadir itu bukan berarti kita hanya masuk di ruang kelas tersebut. Bukan hanya itu. Tapi hadir itu berarti pikiran kita fokus untuk menerima materi tersebut, pandangan kita fokus untuk melihat papan tulisnya. Ini waktu SD ya. Papan tulis tersebut, tangan kita fokus untuk mencatat, lalu hidung kita tetap untuk bernafas ya. Lalu kita bertanya ketika memang ada hal-hal yang tidak diketahui. Nah, saya coba analogikan gini. Pasti pada saat kita SD pernah tuh ada teman kita yang berisik, misalnya di samping kita berisik. Entahkah dia gosipin apa gitu, akhirnya berisik. Akhirnya
si guru bertanya sama si fulan tersebut yang berisik tersebut, "Hei kamu, tadi ibu bilang apa?" Yakin dan percaya teman-teman dia tidak akan bisa menjawab. Ya kan? Tapi ketika kita tanya, apakah dia dengar apa yang dikatakan ibu guru tersebut? Jawabannya adalah dia mendengar. Tapi dia tidak tahu, dia tidak menangkap poinnya. Karena yang mendengar itu adalah telinga teman-teman. Jadi meskipun teman-teman sekarang sambil melakukan apa, teman-teman tetap mendengar ucapan saya. Karena orang itu mendengar pakai telinga. Tapi poinnya belum tentu nangkep. Makanya itu adab sebenarnya teman-teman dalam belajar. Keseriusan itu. Kenapa dengan menyalakan kamera? Karena dengan menyalakan kamera pasti teman-teman stay depan layar. Ya kan? Nggak mungkin kan sambil baringan, sambil apa, sambil cuci, sambil aktivitas yang lain, itu nggak mungkin teman-teman. Nah, karena kalau teman-teman sambil baring, yakin dan percaya apalagi mungkin ketika pembahasan saya berat, teman-teman udah mulai menghayal, pikirin pacarnya mungkin, pikirin tugasnya, pikirin apa, akhirnya teman-teman tertidur dan teman-teman tidak mendapatkan apa-apa. Ini sangat disayangkan teman-teman. Makanya ketika kita berbicara mindfulness teman-teman, kita berbicara fokus. Jangan sambil nyambi ini, nyambi itu nggak dapat teman-teman. Jadi ini bukan hanya berlaku untuk malam ini, ketika ini kan sekarang zamannya kuliah online. Ketika teman-teman pun kuliah online, tetap perhatikan penjelasan dosennya. Karena itulah yang membuat kita sebenarnya tidak paham. Karena kita tidak memperhatikan. Ibaratnya gini, teman-teman ada laptop semua kan? Kalaupun tidak ada, ya minimal pernah lihat laptop lah. Kalau misalnya ada nggak punya laptop. Coba laptopnya pakai buka Word, pakai buka pemutar musik, pemutar video, terus buat buka aplikasi desain. Apa yang terjadi pada laptopnya? Hang teman-teman. Begitupun cara kerja otak teman-teman. Ketika dia dipaksa ini mendengarkan misalnya, apalagi ini kita menggunakan banyak pemikiran ya, kita berpikir, kita terus teman-teman juga sambil kerja tugas, itu sangat tidak dianjurkan teman-teman. Alasannya apa? Karena pertama, teman-teman akan membuang-buang waktu karena belum tentu mendapatkan hal maksimal dari pertemuan hari ini. Dan yang kedua, belum tentu juga tugasnya teman-teman jadi. Karena teman-teman akan terbagi fokusnya antara tugas yang harus deadline besok dengan penjelasan saya. Jadi alangkah bagusnya ketika memang mau fokus tugas, ya udah fokus kerja tugas saja, nggak usah masuk di sini. Dan ketika memang mau mendengarkan, ya silahkan untuk serius untuk mendengarkan. Jadi itu maksudnya fokus. Dengan begitu teman-teman bisa mendapatkan apa inti materi dari hari ini, dan setelah itu teman-teman bisa berfokus untuk kerja tugasnya setelah ini. Jadi itu metodologi dalam belajar teman-teman. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kalau kita mau belajar offline, mau belajar online. Yang ada masalah itu kita teman-teman. Kita fokus nggak? Kita perhatikan nggak? Kalaupun ada yang mengeluh hari ini, belajar online nggak bagus, itu sebenarnya karena kita adalah makhluk sosial. Kita butuh bertemu dengan orang lain. Ini kan kita interaksinya dengan layar ya. Kita butuh bertemu dengan orang lain. Makanya itu sebenarnya yang kita rindukan adalah mungkin nongkrong di kantin, bolos mata kuliah bareng teman. Saya coba kasih analogi yang lain. Seandainya pun kita kuliah offline dan teman-teman duduk di paling belakang, habis itu teman-teman cerita lagi, ya kan, atau sambil kerja lain, saya mau tanya sama teman-teman dan silakan kita jujur. Apakah teman-teman paham apa yang dijelaskan dosen? Ini offline, bukan online. Saya yakin dan percaya teman-teman tidak dapat apa-apa. Jadi apa poinnya? Nggak ada masalah dengan online dan offline. Yang masalah adalah kita mau belajar serius atau tidak. Jadi ini kembali refleksi diri ya teman-teman. Nah, oke, kita berbicara yang kedua. Kita bercerita tentang masalah. Oke. Nah, inilah masalah-masalah yang ada dalam kita. Kita banyak kan kenapa kita tidak maksimal misalnya. Nah, itu teman-teman bisa baca. Orang yang tidak siap menerima ketidakpastian akan mengalami yang namanya depresi. Sedangkan orang sehat akan mampu menerima peluang dan tantangan. Saya mau bertanya sama teman-teman sekarang. Ada depresi kuliah online? Kenapa kita depresi sebenarnya? Karena kita tidak siap dengan empat hal yang ada di sini. Tunggu, saya izin, siapa tahu bisa coret-coret. Nah, semoga teman-teman lihat ya, yang ini kalau kursornya saya kentara, nah ini ada 2 poin VUCA ini kan, ya kan? Nah, kita kan yang pertama berbicara tentang volatilitas. Nah, volatilitas itu apa? Kita berbicara tentang public mood. Kalau kita berbicara bisnis, bagaimana keadaan harga saat ini? Apakah harganya meroket naik, meroket atau turun meroketnya ke bawah gitu, meroketnya naik, maksudnya tinggi kemahalan gitu, atau dia ke bawah. Nah ini kan berbicara
ketidakpastian, teman-teman. Lalu yang kedua, kita berbicara tentang uncertainty. Uncertainty itu ketidakpastian. Nah, sekarang ini segalanya serba tidak pasti, teman-teman. Kita nggak tahu nih besok kita apakah masih bisa beradaptasi, masih bisa kuliah online lagi, belum lagi kalau masalahnya jaringan jelek dan lain sebagainya. Itu kan ketidakpastian. Lalu yang C-nya itu kita berbicara tentang apa? Kompleks. Masalah sekarang itu kompleksnya luar biasa, teman-teman. Belum lagi masalah pendidikan, masalah ekonomi, masalah kesehatan yang COVID-19 dan lain sebagainya. Lalu poin A-nya itu kita berbicara tentang apa? Ambiguitas. Kita nggak tahu nih, banyak hal yang bisa berubah dengan begitu cepat. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi masalah, teman-teman. Kenapa kita tidak bisa belajar dengan baik? Jadi, ketika berbicara depresi, teman-teman, saya izin mendefinisikan di slide berikutnya. Definisi dari masalah. Kita berbicara tentang depresi ya. Nah, teman-teman bisa lihat gambar yang pertama. Semoga itu jelas. Teman-teman bisa lihat gambar kepala orang itu. Di atasnya ada apa? Di atasnya itu ada benang yang kusut. Oke, dan saya mencoba mendefinisikan benang ini sebagai masalah, teman-teman. Kita mencoba memahami bahwa benang yang kusut itu adalah masalah. Jadi, ketika ada manusia yang masalahnya seperti benang kusut ini, teman-teman, yakin dan percaya dia akan stres, bahkan mungkin depresi gila, bahkan mungkin bunuh diri, teman-teman. Dan mungkin bisa jadi ada di antara kita yang punya banyak begitu masalah. Kenapa sebenarnya kita bisa depresi, teman-teman? Karena kita gagal mendefinisikan masalah. Kita nggak tahu masalah kita apa. Seandainya kita paham masalah kita apa, yakin dan percaya benangnya itu nggak akan sejelimet itu. Karena ketika kita ingin berbicara solusi, teman-teman, kita harus tahu masalah kita apa. Atau ada orang di sini di ruangan ini yang bisa tahu solusi dari permasalahannya apa ketika dia nggak tahu masalahnya apa. Dia bisa tahu aja, oh solusinya gini. Itu omong kosong, teman-teman. Nggak ada, saya pikir. Artinya ketika kita ingin memberikan solusi, kita tahu dulu masalahnya apa. Ya nggak? Karena mengenali masalah itu, itulah bagian dari solusi, teman-teman. Jadi solusi adalah masalah yang disederhanakan. Nah, teman-teman lihat di gambar yang kedua, tetap yang kepala hitam itu, apa yang di atasnya itu adalah benang yang tergulung, teman-teman. Semoga ilustrasinya dapat ya. Benangnya tergulung-gulung. Nah, ibaratnya orang yang benangnya tergulung-gulung itu dia memahami masalahnya sehingga dia bisa gulung-gulung benangnya. Pertanyaannya kemudian, ini kan benang ini diartikan sebagai masalah ya. Pertanyaannya kemudian, apakah ketika benang masalah itu digulung-gulung dengan rapi masalah itu hilang? Tidak, teman-teman, kan? Tidak hilang kan? Benangnya tetap ada kan di atas kepalanya, dia tergulung lebih rapi. Makanya teman-teman, ketika berbicara tentang masalah, kita tidak akan pernah lepas dari masalah, teman-teman. Semua orang punya masalah dalam hidupnya. Dan kalau ada orang yang, dan ketika teman-teman mau berbicara, saya mau berhenti punya masalah, maka pilihlah mati. Meninggal maksudnya. Maksudnya tidak hidup di dunia lagi. Karena hanya orang yang tidak hidup lagi lah yang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Jadi jangan sampai teman-teman berpikir ketika melihat gambar yang satu itu, yang kepala merah itu, teman-teman berpikir, wah saya lah makhluk yang paling banyak masalahnya di dunia ini. Wah Tuhan itu nggak adil. Tuhan memberikan saya masalah yang begitu jelimet. Padahal ketika kita berbicara dalil, karena saya seorang muslim, teman-teman, jangan katakan dirimu beriman kecuali setelah kuuji kau dan kau bisa lolos dari itu. Artinya apa, teman-teman? Masalah itu akan terus ada. Tinggal ada orang yang bisa menyederhanakan masalahnya seperti gambar yang sebelah kanan di kepala hitam itu dengan benang yang tergulung, dan ada orang yang gagal menyederhanakan masalahnya. Orang yang gagal menyederhanakan masalah inilah ini yang gampang depresi, bisa bunuh diri, stres, dan apapun lah namanya. Contoh sederhana gini. Kenapa kalian tidak, misal saya contoh aja deh si Arsif. Arsif, kenapa hari ini kamu nggak masuk kuliah? Nggak tahu, malas aja rasanya. Nah, ini masalah kan jadinya. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa memberikan solusi ketika poin masalahnya seperti itu? Kan kita nggak tahu masalahnya apa. Solusi apa yang bisa ditawarkan? Kalaupun teman-teman datang ke psikiater paling hebat pun, psikiater paling hebat pun dengan tanya, saya malas nih, tapi saya nggak tahu masalah saya apa. Apakah psikiater itu bisa memberikan solusi? Hebat banget kalau ada psikiater yang bisa memberikan solusi tanpa mengetahui masalahnya. Wah, dia hebat banget, teman-teman. Berarti dia bisa meramal kita. Jadi kita harus tahu nih. Jadi misal si Arsif tadi, apa masalahmu Arsif? Kenapa malas kuliah? Iya, saya malas kuliah karena saya nggak suka dosennya.
dosennya itu nggak tahu menjelaskan misalnya. Nah, itu kan ada jelas masalahnya kan. Masalahnya itu saya bisa definisikan tadi masalahnya, bahwa masalah saya adalah masalah saya tidak mau masuk kampus karena saya tidak suka dosennya. Akhirnya orang bisa memberikan solusi. Solusinya adalah daripada nilai saya jeblok, saya harus ganti dosen di mata kuliah tersebut. Itu kan solusi. Tapi orang lain tidak akan bisa memberikan kita solusi ketika kita tidak menceritakan masalah kita secara jelas, detail. Jadi seolah-olah kita hanya bilang, oh nggak tahu, saya pusing, masalah saya banyak banget. Tapi teman-teman tidak tahu, tidak bisa meliskan apa masalah saya yang pertama, apa masalah saya yang kedua, apa masalah saya yang ketiga. Ini kan masalah juga ya. Masalah karena kita gagal mendefinisikan, akhirnya kita stres, kita merasa bahwa Tuhan itu nggak adil, Tuhan itu nggak baik, sehingga kita memaki-maki Tuhan gitu. Jadi mulai dari sekarang teman-teman, ketika teman-teman mau berbicara solusi, saya pernah mengurus BEM teman-teman, presiden BEM, dan saya orang yang paling sering demo. Dan sekarang saya ini refleksi buat saya gitu pada saat dulu. Saya sering berbicara, seharusnya rektor itu gini. Tapi masalahnya aja itu saya nggak bisa definisikan dengan jelas. Bagaimana mungkin saya bercerita tentang solusi? Jadi ketika ada orang yang mau bercerita tentang solusi dan dia tidak paham apa masalahnya, saya mau bilang teman-teman, itu omong kosong. Oke? Nah, saya pikir begitu dulu deh. Ada yang mau didiskusikan? Sambil saya izin minum ya. Jadi gini, saya juga izin menambahkan. Salah satu dalam metodologi belajar itu teman-teman adalah jeda. Jeda itu salah satu metodologi yang membuat kita mampu belajar dengan baik. Bentar, sepertinya casnya nggak masuk. Karena ketika kita gagal mendefinisikan masalah, maka itu tadi. Oke, mungkin ada yang mau bertanya dulu, silahkan. Atau memberi pernyataan, atau mau apa kek, mau curhat, terserah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin teman-teman ada tuh tadi yang mau ditanyain, atau ada yang mau dicurhatin gitu, atau ada yang mau dikeluh kesahkan terkait mendefinisikan sebuah masalah dalam hidupnya teman-teman gitu. Karena ya tadi kayak Kak Arsyad bilang, banyak manusia tuh hidup pasti nggak mungkin lepas dari masalah gitu. Dan pasti ruwet gitu loh, pasti ada yang nggak bisa mendefinisikannya, itu pasti ada. Ya, kalau nggak ada, nggak usah dipaksa juga. Iya. Nanti masih ada sesi tanya jawab di akhir acara. Jadi teman-teman mungkin kalau yang masih bingung mau nanya apa, nanti di akhir kita tanya-tanya. Ya, jadi tadi saya lanjut ya. Kita butuh jeda teman-teman setiap belajar. Jadi sebenarnya kalau ada yang sering ngebut, misal teman-teman UTS besoknya, atau UAS, atau apalah istilahnya, final kayak apa, saya nggak paham ya. Apapun istilahnya lah, ujian intinya. Ujian, terus pas besoknya ujian teman-teman baca buku 20, malah nggak usah banyak-banyak deh, terlalu lebay juga. 2 buku sekaligus. Itu nggak masuk teman-teman di otak kita. Itu yang ada akhirnya kita begadang, capek belajar kan. Ujung-ujungnya besok kita masuk ujian, kita ngantuk. Dan ternyata pada saat kita ngantuk itu kita tidak bisa menjawab apa-apa dengan baik karena fokus kita terbagi. Jadi cara belajar itu teman-teman, saat otak itu berhenti menerima materi, jadi dalam otak kita itu teman-teman ada namanya neuron. Neuron inilah yang mencoba menghubungkan informasi antara informasi A, B, C, D, E, dan neuron itu bekerja pada saat kita istirahat. Jadi saat informasi itu berhenti masuk dalam pikiran kita, dan saat itulah neuron-neuron itu mencoba saling menghubungkan informasi. Jadi ini cara belajar juga ya teman-teman. Jadi ketika memang cara belajar yang baik adalah pada saat istirahat. Pada saat istirahat itu adalah cara belajar yang baik. Intinya waktu-waktu sebelumnya tetap belajar. Jangan sampai juga teman-teman tidur aja, istirahat aja, nggak pernah belajar. Ya, itu juga salah. Maksudnya sebelum-sebelumnya belajar. Tapi pada saat menjelang hari H, kita benar-benar mengistirahatkan diri. Itu adalah cara agar jeda-jeda itu tadi, agar pengetahuan A, pengetahuan B, pengetahuan C dalam otak-otak kita itu adalah neuron-neuron itu tersusun dengan rapi. Jadi miliaran ya, bahkan triliunan neuron itu dalam pikiran kita. Oke, itu tentang jeda. Jadi saya mencoba ya untuk berbagi apa yang saya ketahui. Lalu yang berikutnya kita berbicara, inilah yang akan menjadi solusi kita. Kita berbicara tentang filosofi gerakan. Tadi kan ada 4 yang kita bahas. Kita berbicara tentang filosofi gerakan. Apa filosofi yang kita coba bangun? Ada 3 poin. Yang pertama kita berbicara baca.
yang kedua kita berbicara diskusi, dan yang ketiga kita berbicara implementasi. Jadi 3 poin ini ada filosofi gerakan inspirasi malam ya teman-teman. Nah, ketika kita berbicara filosofi, artinya kita berbicara sesuatu yang mendalam ya. Sesuatu yang mendalam, apa sih yang sebenarnya kita harus baca teman-teman? Kita berbicara poin baca dulu. Apa yang sebenarnya harus kita baca? Kita harus membaca realitas teman-teman. Kalau berbicara baca itu bukan berarti di hadapan teman-teman itu misal ada buku terus kita baca gitu. No, baca itu tidak hanya sekedar teks teman-teman. Tapi membaca itu misal ketika teman-teman melihat orang-orang di kampungnya teman-teman, oh ternyata orang di kampung saya miskin misalnya. Oh ternyata orang di kampung saya ekonominya tumbuh misalnya. Itu kan membaca, tapi apa yang kita baca? Membaca realitas. Jadi ketika kita membaca tentang ikro, itu ikro maknanya dalam teman-teman, tidak hanya membaca teks gitu. Lalu yang kedua kita berbicara diskusi. Kenapa kita perlu diskusi? Karena apa yang kita baca itu belum tentu semuanya benar. Misal apalagi ya kan? Misal gini, tadi membaca itu dalam perspektif apa? Realitas. Ketika data yang di Makassar belum tentu sama dengan data yang di Jawa, belum tentu sama dengan data yang di Jawa itu Bandung maksudnya dan sekitarnya. Data belum tentu sama di Bandung, belum tentu sama di kampusnya teman-teman dengan data di kampusnya saya. Artinya kita butuh, setelah kita membaca data-data tersebut tadi, kita butuh diskusi. Apa suaranya putus-putus? Nggak putus-putus kok, Kak. Oh, oke. Ya, jadi diskusi, kita perlu diskusi tadi artinya apa yang sudah kita baca, kita diskusikan untuk apa? Agar kita punya banyak solusi. Kan tadi baca ini kita banyak membaca masalah ya. Dengan adanya diskusi ini kita coba diskusikan semua masalah-masalah tersebut dan kita berbicara tentang poin ketiga, implementasi. Artinya implementasi itu adalah turun di dunia nyata, berbicara karya teman-teman. Karena ketika kita mahasiswa, ya kan, kita mahasiswa, saya nggak tahu sih ya di sini ada mahasiswa atau bukan, kita paham harusnya yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Yang dimana poin pertamanya kita disuruh belajar pendidikan, kita disuruh belajar, lalu yang kedua kita disuruh meneliti, riset dan lain sebagainya, lalu yang ketiga kita disuruh kembali ke masyarakat. Dan harusnya mahasiswa yang pasca kampus paham dengan Tridharma perguruan tinggi. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Karena mungkin kurikulum pendidikan kita kurang baik atau cara belajar kita kurang baik, sehingga yang terjadi setelah kita pasca kampus kita baru pusing teman-teman, saya mau ngapain ya. Jadi ini mungkin menjadi refleksinya teman-teman ketika sekarang teman-teman masih kuliah. Ayo refleksikan teman-teman mau jadi apa, jangan sampai teman-teman tidak paham nih, karena sebenarnya teman-teman tujuan dari perguruan tinggi itu karena begitu banyak masalah yang ada di masyarakat kita. Karena begitu banyaknya masalah di masyarakat kita sehingga kita butuh namanya perhimpunan akademis, perhimpunan orang-orang belajar. Nah, itulah yang dinamakan kampus, universitas atau apapun lah namanya. Perguruan tinggi lah intinya. Perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu ada untuk memberikan solusi kepada masyarakat. Tapi ketika kita hanya berbicara kuliah doang, cari akademis, jadi akademisi gitu, terus poin-poin lainnya tidak terpenuhi, maka suatu saat kita pasca kampus kita tidak akan bisa memberi kontribusi yang banyak di masyarakat. Oke. Nah, lalu poin pertama nih, baca realitas kan tadi. Nah, kita coba menghayal dulu. Semoga teman-teman lihat, tahu itu negara apa? Itu adalah negara Cina, teman-teman. Ada yang nggak tahu Cina di mana? Nah, ayo kita sama-sama menghayal. Cina itu di mana? Apa konsep pendidikan yang diterapkan bagi negara Cina, yang doktrin yang diberikan kepada generasi mudanya? Ayo nak, ini bahasa saya ya, ini bahasa saya. Ayo nak, kita belajar matematika. Ayo nak, kita belajar kimia. Ayo nak, kita belajar fisika. Ayo nak, kita belajar bisnis. Sehingga apa? Kita bisa menggenggam dunia. Ini doktrin yang diberikan kepada generasi muda mereka. Sehingga apa yang terjadi teman-teman, karena adanya doktrin ini, kita melihat industri rumahan. Tapi jangan pikir teman-teman, industri rumahan di sana bikin sandal jepit, bikin batik tenun, dan lain-lain. Enggak. Industri mereka di sana bikin motor. Pernah nggak teman-teman lihat video singkat, entahkah itu viral atau enggak, video singkat merakit iPhone itu dari industri rumahan. Teman-teman bisa searching videonya, itu di Cina teman-teman. Jadi industri rumahan mereka itu bangun-bangun itu. Sementara ketika kita melihat Barat untuk membangun misalnya motor tadi atau telepon, komputer, laptop dan lain sebagainya, mereka butuh apa? Mereka butuh perusahaan raksasa yang membutuhkan banyak karyawan. Sementara ternyata di Cina itu hanya
dari rumahan. Ini bisa refleksi ya bagaimana perbandingannya. Lalu yang berikutnya, kita berbicara Jepang. Ada yang nggak tahu Jepang ini di mana? Nah, ini adalah salah satu negara yang menjajah kita meskipun singkat. Nah, terus apa yang saya mau kutip dari Jepang? Teman-teman pernah dengar kenapa kita bisa merdeka? Salah satu penyebabnya kita bisa merdeka selain perjuangan orang Indonesia itu sendiri karena salah satu aspeknya Nagasaki dan Hiroshima dibom, bom atom ya di tahun 1945 itu akhirnya kita tahu oh kita bisa lepas dari cengkraman Jepang. Lalu apa yang terjadi pada saat Jepang itu setelah Jepang itu dibom atom? Tahu nggak bom atom ini teman-teman semuanya luluh lantah. Semuanya itu hitam, bekas-bekas puing-puing bangunan, mayat-mayat yang bergelimpangan, gosong dan lain sebagainya itu ada pasca bom atom. Tapi apa yang terjadi yang dilakukan oleh pemimpin mereka yang namanya Hirohito, mereka setelah dia mengumumkan kekalahannya, bukan kekalahan sih mungkin bahasanya, menyerah kepada sekutu. Nah dia setelah 1 hari setelah bom atom itu dia menginstruksikan semua masyarakatnya untuk membuka kembali sekolah. Sekolahnya ini belajarnya mereka ini di mana teman-teman, di puing-puing bangunan yang runtuh, di samping mayat-mayat yang bergelimpangan yang gosong tadi, efek itu. Saking pentingnya menurut mereka yang namanya pendidikan itu. Bahkan kalau teman-teman, semoga ini kelihatan ya di slide-nya layarnya teman, ini bisa di zoom kok kalau pakai HP. Nah, Hirohito itu memimpin Jepangnya dari 29 April 1901 sampai 1989. Artinya dia berhasil mengantarkan Jepang sampai sekarang. Kalau kita lihat Jepang kan sekarang termasuk negara maju, teman-teman. Nah, lalu kita melihat realitas yang ketiga. Ini kita berbicara baca realitas ya, membaca masalah gitu. Kita lihat Indonesia. Apa kabar Indonesia, teman-teman? Ketika tadi kita melihat Cina doktrin kepada anak-anak mudanya, ayo belajar ini, ayo belajar sains, ayo belajar ini, supaya kita bisa menggenggam dunia, dan kita bisa lihat realitanya sekarang, teman-teman. Bagaimana Cina hampir menguasai segalanya. Bagaimana orang-orang Cina hampir ada di segalanya. Maksudnya di negara manapun gitu. Lalu ketika teman-teman gagal melakukan belajar dengan baik, benar-benar berkontribusi untuk negara dan lain sebagainya, apa kabar Indonesia, teman-teman? Saya pikir kita akan terus menjadi penonton selamanya. Ini untuk refleksi kita, teman-teman. Semoga kita semua tersinggung. Dengan begitu, ketika kita tersinggung, kita tahu, oh, kita harus lebih baik. Oh, jangan mengeluh, jangan apa gitu. Nah, ketika tadi kita berbicara poin baca kan, baca diskusi implementasi. Nah, apa sih yang perlu kita siapkan? Ini poin dari baca ya. Kita perlu berbicara tentang persiapan generasi, kita perlu berbicara 3 poin. Kita pertama berbicara tentang orang tua, lalu yang kedua kita berbicara tentang masyarakat, baru yang ketiga kita berbicara tentang negara. Kenapa 3 hal ini, teman-teman? Karena salah satu sebenarnya pendukung pertama ketika kita berbicara pendidikan itu adalah orang tua. Ketika orang tua kita bisa mengarahkan kita, oh nah ayo kamu kuliah, ayo kamu gini. Tapi apa yang terjadi terkadang sehingga orang-orang tua di kampung-kampung itu trauma terhadap pendidikan, teman-teman? Karena kita mahasiswa-mahasiswa yang pulang kampung ini. Terkadang kita misalnya kuliah jauh-jauh, entah ke merantau di mana, tapi setelah kita kuliah jauh-jauh, kita pulang ke kampung, kita jadi pengangguran. Akhirnya apa mindset yang terbangun di masyarakat? Nah, kamu nggak usah kuliah jauh-jauh. Lihat aja tuh tetangga, anaknya tetangga. Dia kuliah S1-nya di mana gitu. Dia pulang jadi pengangguran. Nah, mending kamu di sini, di kampung, bantuin bapak kerja. Atau kalau perempuan, saya nikahin kamu dengan si ini, kamu bisa hidup sejahtera, kamu bisa bantuin bapak. Jadi sebenarnya teman-teman yang merusak citra pendidikan itu adalah kita sendiri. Manusia, mahasiswa-mahasiswa yang pasca kampus kita nggak tahu mau jadi apa. Akhirnya mindset di masyarakat, oh nggak usah, pendidikan nggak penting. Itu buktinya si Anu, itu buktinya tetangga kita. Oke? Nah, lalu yang berikutnya kita berbicara tentang masyarakat. Karena ketika kita berbicara masyarakat kan kita berbicara lingkungan ya. Jadi salah satu tempat berbicara belajar itu adalah masyarakat, teman-teman. Bagaimana lingkungan kita. Lalu yang terakhir kita baru berbicara negara. Jadi kalau teman-teman lihat biasanya kan piramid itu di atasnya yang runcing ya. Ini kita berbicara yang paling kecil ke atas. Meskipun negara skalanya besar, semakin ke bawah skalanya semakin kecil. Tapi jangan sampai teman-teman selalu menyalahkan negara. Itu tadi poinnya. Jangan sampai teman-teman, wah pemerintah nih nggak bertanggung jawab nih, masa di kampung saya nggak ada jaringan, harus pergi kantor kepala desa misalnya untuk kantor kelurahan atau apa gitu untuk cari wifi. Akhirnya kita menghabiskan waktu untuk menyalahkan orang lain.
Kapan kita merefleksikan diri kita bahwa kita yang salah, kita yang malas belajar, kita yang ini. Ketika kita terus menghabiskan waktu untuk menyalahkan, maka kita tidak akan pernah belajar, teman-teman. Jadi mungkin dari sekarang kita bisa ambil cermin besar, kita simpan dalam kamar kita, sehingga kita bisa sering ngaca. Apa kontribusi saya? Apa yang sudah saya lakukan? Sehingga kita tidak menghabiskan lagi waktu untuk banyak menyalahkan orang lain. Karena apa poinnya, teman-teman? Setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kalau teman-teman seorang muslim bisa dicek ayatnya di mana. Itu ada Qurannya kan, suratnya di mana. Tapi kalau teman-teman itu ya minimal segala sesuatu itu yang bertanggung jawab adalah individu, teman-teman. Jadi masalah kita nggak bisa minta pertanggungjawaban sama negara. Negara itu tidak akan dihisap, teman-teman. Tapi yang dihisap itu adalah manusia-manusia individunya. Apa yang kita lakukan, bagaimana masa muda kita melakukan apa saja. Jadi kita yang bertanggung jawab untuk semuanya, teman. Individu-individu, bukan kelompok, bukan masyarakat, bukan negara. Oke? Jadi mulai dari sekarang jangan habiskan waktunya, teman-teman, untuk berkeluh kesah. Seandainya teman-teman tidak bisa mengakses 4G di kampungnya, dan 4G itu masuk 10 tahun kemudian kampungnya teman-teman, dan nanti masuk 4G baru teman-teman mau belajar, yakin dan percaya sudah berubah jadi 5G, teman-teman. Sudah dengar kan pemateri yang kemarin, sudah 5G atau bahkan 6G. Sehingga ketika kita menghabiskan waktu untuk berkeluh kesah, tidak mau berproses, tidak mau menikmati dinamika, maka kita akan tertinggal. Survive itu tidak cukup, teman-teman. Berbicara survive itu kita berbicara bertahan hidup, tapi bertahan hidup itu tidak cukup. Ketika kita hanya bertahan hidup, apa yang kontribusi apa yang kita bisa berikan? Kita percaya 2030 itu bonus demografi. Kalau teman-teman percaya ketika banyaknya anak muda nanti dan anak mudanya ini nanti nggak punya skill, nggak tahu mau ngapa-ngapain, yakin dan percaya peminta-minta yang teman-teman lihat selama ini di pinggir jalan itu akan diisi oleh anak-anak muda. Orang yang begal, orang yang lakukan tingkatan kriminal, pencopetan atau apapun, pencurian dan atau apapun lah bahasanya, itu akan diisi oleh orang-orang muda. Kenapa? Karena dia nggak punya skill untuk bersaing, dia nggak punya skill untuk beradaptasi. Makanya pentingnya nih, ini refleksi tamparan lagi nih buat teman-teman. Ayo kita belajar dengan baik. Jangan sampai nanti pemudanya banyak, kita semua pengangguran. Maka kita akan menjadi saksi bahwa Indonesia pernah ada di zaman dahulu kala. Oke? Nah, lalu berikutnya kita berbicara siklus peradaban, teman-teman. Kita berbicara 4 poin. Oke, teman-teman bisa baca di sampingnya. Generasi kuat itu melahirkan masa damai. Masa damai itu melahirkan generasi lemah. Generasi lemah itu melahirkan masa sulit. Masa sulit itu melahirkan generasi kuat. Inilah siklus yang akan terus terjadi, teman-teman. Ini tidak harus berbicara negara, teman-teman. Ini juga bisa berbicara tentang disederhanakan menjadi organisasi, komunitas. Jadi misalnya ketika ada anggota-anggota kuat di komunitas, kita percaya komunitas itu akan bisa menghasilkan gerakan-gerakan yang kontribusi gitu. Lalu ketika gerakan masa hidup organisasi itu panjang, dia bisa berkontribusi banyak, yakin dan percaya itu akan melahirkan generasi anggota-anggota organisasi yang malas-malasan untuk belajar. Ngapain kita belajar lagi? Kita sudah organisasi kita udah besar misalnya dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Karena dia bermalas-malasan, dia berleha-leha, dia akan kembali lagi adanya masa-masa sulit. Ketika didefinisikan ke organisasi itu kembali mengalami masa-masa kritis. Dan yakin dan percaya ketika organisasi itu dalam keadaan kritis, dia akan ketika tidak hancur ya, ketika dia masa kritis dan tidak hancur, dia akan melahirkan kembali orang-orang yang kuat. Ini akan menjadi sekarang ketika teman-teman sekarang kita menganggap dengan adanya COVID-19, dengan adanya pembelajaran yang banyak orang putus sekolah dan lain sebagainya, ini adalah masa-masa yang berat. Yakin dan percaya masa-masa yang berat ini akan menghasilkan SDM-SDM yang unggul. Tapi apa poinnya? Belajar. Ketika nggak belajar ya nggak ada juga, nggak ada perubahan apa-apa. Oke? Gitu dulu. Saya kembalikan ke moderator sambil izin minum. Oke, gimana teman-teman? Sejauh ini aman mungkin? Paham? Harus ada pernyataan deh. Masa ini ada terus atau saya bahasanya terlalu jelimet ya sehingga agak ribet dipahami. Mungkin ada respon atau apa? Silakan.
Atau ada yang mau ngomong nih, Kak, materinya terlalu berat atau apa. Intinya belajar ngomong lah. Ngomong gitu melampaui keterbatasannya teman-teman. Kalau teman-teman selama ini takut ngomong, ayo coba sekarang belajar ngomong. Di sini nggak berdosa orang ngomong. Yang penting dipersilahkan gitu. Ya silahkan. Izin bertanya, Kak. Wih, ada yang resen tuh Kak. Iya silahkan. Langsung aja. Tadi dari Kak Gigi dulu tuh. Oh iya. Tadi dari Kak siapa? Dari aku dulu ya, Kak. Iya Kak. Oke, terima kasih banyak buat Momot dan buat Kak Arsyif juga yang udah sharing ya malam hari ini. Bahasannya eh, sangat menarik ya, Kak, buat aku pribadi. Dari tadi aku apa ya, mendengarkan gitu dan apa ya? Oh iya, iya ya gitu. Kayak maksudnya di kepalaku kayak iya sih bener juga, bener gitu. Kayak tervalidasi gitu sebenarnya. Dan tadi mungkin aku pengen tanya ini Kak, di bagian yang masalah tadi kan, ada benang kusut tadi. Em, Terkadang tuh misalnya nih, mungkin diri sendiri atau misalnya ngelihat dari kebanyakan orang, pas misalnya kita dapat masalah tuh kan eh, apa ya? Jadi kayak untuk mendefinisikan masalahnya kadang kan butuh waktu gitu ya Kak. Butuh kayak ada orang yang cepet gitu. Ada orang yang eh, lama gitu ternyata buat mendefinisikan masalah itu. Nah, jadi kayak apa ya? Jadi ingin tanya gitu sih kalau misalnya ada orang yang kira-kira dia butuh buat mendefinisikan masalahnya tuh mungkin setahun, 2 tahun itu buat seseorang yang dia cepat dalam mendefinisikan masalah itu kan terlalu lama mungkin ya. Kalau dari pandangan kakak sendiri gitu ya, terkait cara kita mendefinisikan masalah ini, itu bergantung sama apa sih Kak? Tentang kecepatannya ataupun emang ada faktor-faktor tertentu atau gimana gitu. Karena kadang kan misalnya pace kita nih cepat Kak. Kita pace-nya cepat, tapi orang lain tuh nggak secepat kita gitu. Atau misalnya jadi kayak kok kayaknya dia nggak apa namanya ya, masalahnya nggak kelar-kelar gitu. Atau kok kita nih masalahnya nggak kelar-kelar karena pace kita lambat gitu. Kalau dari Kak Acif sendiri nanggepin hal yang kayak gini gimana Kak? Mungkin itu dari aku Kak. Oke. Ya. Satu pertanyaan aja ya. Nanti sisanya di belakang-belakang gitu. Ya. Nah, saya langsung jawab ya moderator. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang definisi masalah, teman-teman, ada orang yang tadi dikatakan si Gigi, ya Mbak Gigi, bahwasanya kita butuh waktu, ada orang yang butuh belajar lama dan lain sebagainya. Itu menjadi satu alasan kenapa judul kita adalah akselerasi pendidikan digital. Akselerasi itu artinya kita harus ngebut ya. Kalau dulu kita ada sekolah Axel, mungkin kalau teman-teman pernah dapat, misal ketika SMA-nya 3 tahun harus cuma selesai dalam 2 tahun, itu kan akselerasi. Nah, kita harus percepatan teman-teman. Karena ketika kita baru untuk mendefinisikan masalah saja kita butuh, jangan 1 tahun terlalu lama lah, sebulan misalnya. Untuk mendefinisikan masalah aja kita butuh sebulan misalnya. Seperti yang teman-teman lihat tadi di pembelajaran awal, revolusi industri terus bertumbuh, jenis-jenis revolusi industri yang 5,0, 6,0, dan kita nggak tahu. Intinya adalah dunia akan terus bergerak, teman-teman. Ketika dunia bergerak dan di sisi lain kita stagnan, karena gini, ketika kita gagal mendefinisikan masalah, otomatis kita kan stagnan, kita nggak bertumbuh, kita nggak kemana-mana. Ketika dunia terus bergerak dan kita hanya stagnan di sini, maka kita akan terus tertinggal jauh, dan ini akan terus bergerak naik, dan terus kita akan tertinggal jauh. Makanya apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu belajar cepat. Oke? Dan bagaimana nanti caranya belajar? Insya Allah akan dibahas di slide-slide selanjutnya. Biar nanti kita sinkron gitu. Jadi penasarannya ditahan dulu ya. Penasarannya ditahan dulu. Nah, saya sambil izin untuk melanjutkan slide. Nah, tadi bagaimana tentang Indonesia? Kita berbicara tentang persiapan generasi. Lalu ini dia. Poin yang kedua, akselerasi kan. Pas nih poinnya akselerasi. Apa sih yang kita perlu akselerasikan? Ketika kita mau berbicara akselerasi, teman-teman, kita berbicara 2 hal. Ketika kita berbicara akselerasi, ini berarti berbicara apa sih? Proses belajar yang cepat ya.
Jadi kalau kita berbicara proses belajar, saya mengkategorikannya seperti piramid di samping. Ada namanya fase belajar dan ada yang namanya fase kontribusi. Fase belajar itu akan selalu, makanya kenapa fase belajarnya meluas, karena fase belajar itu akan selalu membutuhkan waktu lama dibanding fase kontribusi, teman-teman. Kalau misal teman-teman, contoh-contoh aja nih, ya meskipun mungkin kalau contohnya kurang pas, analoginya kurang pas, saya mohon maaf ya. Misal kita mau lomba lari misalnya, ya nggak harus kegiatan nasional ya tingkat kabupaten aja misalnya Porda atau apa istilahnya gitu. Kita ikut lomba lari, kita larinya mungkin hanya 2 menit, 3 menit. Lomba ini ya, kegiatan lomba ini hanya 3 menit. Ya kan? Fase kontribusinya hanya 3 menit. Tapi berapa lama kita butuhkan waktu? Apakah kita hanya latihan selama 3 menit dalam sehari? Kan enggak, teman-teman. Bisa saja kita latihan dalam sehari itu 2 jam, 3 jam, 4 jam untuk lari aja. Bagaimana memperbaiki nafas, bagaimana apa, itu kan semua perlu dilatih, teman-teman. Perlu kebiasaan. Nah, artinya ternyata kita dalam latihan itu butuh 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan 1 bulan agar kecepatan lari kita yang sebelumnya mungkin 1 kilometer butuh 1 menit misalnya ya. Nah, ketika kita terus latihan mungkin naik 1 menit 5 detik misalnya, udah belum sampai itu menurun ya. Sorry, ketika sebelumnya kita dalam 1 kilometer butuh 1 menit, mungkin setelah kita berlatih cuman butuh 59 detik. Itu kan turun lebih cepat 1 detik. Oke, jadi fase kontribusi itu selalu lebih singkat, teman-teman. Begitupun yang lain-lain. Kalau ya mungkin yang keren-keren lah. Kalau teman-teman pernah dengar cerita tentang penaklukan Konstantinopel, bagaimana Al-Fatih membebaskan Konstantinopel, dalam penaklukan tersebut itu nggak butuh waktu lama, teman-teman. Hitung hari. Tapi apakah itu persiapannya hanya sehari, 10 hari, 1 bulan, 2 bulan? Enggak, teman-teman. Itu persiapannya bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Bahkan itu dimimpikan generasi-generasi sebelum Al-Fatih. Artinya ini butuh waktu yang panjang, teman-teman. Oke? Nah, teman-teman bisa lihat lagi gambar di sampingnya. Itu adalah usia kita. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara usia pertumbuhan, ada hal yang masing-masing bertumbuh dalam hidup kita. Misal, ketika mudah-mudahan kelihatan ya, teman-teman lihat yang potongan wajah itu yang warna merah itu 0 sampai 10 tahun. Saya izin kembali dulu ya, 0 sampai 10 tahun. Nah, ketika kita berbicara itu, ini usia ya, usia psikologinya kita. Ketika kita berbicara 0 sampai 10 tahun, kita kebanyakan berbicara tentang motorik kita bertumbuh, fisik kita mulai membaik dan lain sebagainya. Lalu pada saat usia kita 11 sampai 20 tahun, kebanyakan intuisi kita yang mulai bertumbuh, bagaimana kita mulai menghayal, berimajinasi dan lain sebagainya. Lalu pada saat usia kita 20 sampai 30 tahun, kita lebih banyak menggunakan analisa. Jadi analisa kita yang bertumbuh. Logika kita, akhirnya kita bisa menganalisis sesuatu. Lalu di usia 30 sampai 40 tahun, kita berbicara tentang bagaimana perasaan kita bertumbuh. Perasaan kita bertumbuh dengan maksimal. Lalu yang terakhir kita berbicara tentang bagaimana menjadi pribadi yang lebih tenang ya. Artinya apa sih? Fase-fase eksekusi gitu. Maksudnya biasanya orang yang usia 40 sampai 50-an ke atas itu lebih dermawan, lebih bijak karena kan udah tua ya, maksudnya pengalamannya banyak. Jadi saya mau fokus di 2 poin, teman-teman. Kita bisa fokus di 20 sampai 40 tahun ini. Ketika kita berbicara fase akselerasi di 23 sampai 40 tahun ini, disinilah masa-masanya kita dalam keadaan yang paling fit. Kenapa? Karena di usia 20 tahun itu seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, kebanyakan kita bisa menganalisis dengan baik. Oh, kita bisa sebelumnya tadi kita belajar tentang membaca realita. Oh, ternyata ketika kita sudah melihat realita di masyarakat saya, dia miskin misalnya atau dia gagap teknologi karena ini. Akhirnya kita bisa menganalisis masalah-masalah tersebut, lalu kita bisa berbicara tentang eksekusi. Kalau masalah bagaimana usia psikologis ini dan usia biologis ini mungkin saya nggak bisa jelasin terlalu panjang karena ini mungkin butuh satu materi tersendiri. Tapi saya izin menjabarkan aja bahwa dalam usia psikologisnya kita itu ada pertumbuhan kurang lebih range 10 tahun dan ini akan terus berputar, teman-teman, di kelipatan-kelipatan 10 itu. Nah, kita cukup fokus dulu untuk saat ini di usia 20 sampai 40 tahun. Harusnya di saat-saat seperti inilah usia kita yang paling fit, yang paling semangat. Jadi teman-teman, ini refleksi kembali untuk kita, jangan menunda-nunda waktunya, teman-teman. Jangan habiskan waktunya teman-teman untuk saat ini untuk banyak berkeluh kesah. Karena ketika kita malas-malasan di usia sekarang, kan kita sering bilang gini, saya santai-santai aja dulu,
nikmati masa muda. Ini keren. Kita sering dengar istilah nikmati masa muda, bro. Kalau masa muda nongkrong-nongkrong aja dulu. Santai-santai aja lah. Nanti kalau kita udah tua baru fokus ibadah misalnya, baru fokus belajar dan sebagainya. Ini kalau saya mau bilang ini kurang keliru teman-teman. Ini keliru karena ketika kita terbiasa dalam melakukan meremehkan tadi itu, kebiasaan kita menunda-nunda dan sebagainya, ini akan menjadi habit teman-teman, dan saya akan jelaskan di slide terakhir nanti bagaimana nasib itu bisa tercipta. Ini kita sering menunda-nunda dan sebagainya, akhirnya pada saat usia tua kita akan terbiasa dengan malas-malasan. Karena sebenarnya kebiasaan itu terbangun pada saat kita muda. Jadi suatu saat, pada saat kalau teman-teman lihat mungkin nenek-neneknya, ada nenek-nenek kita, nenek atau kakek kita ya, yang udah umur 80 tahun tapi masih fit, masih kuat kerja ini, masih kuat kerja itu, yakin dan percaya teman-teman, masa mudanya pasti dia nggak malas-malasan. Tapi kalau teman-teman lihat orang tua yang udah ya gitulah, ya udah nggak bisa ini, nggak isi ini dan lain sebagainya, apalagi kalau usia masih muda ya, nggak bisa ini, yakin dan percaya, masa-masa sebelumnya itu dia selalu malas-malasan teman-teman. Jadi apapun yang mau saya sampaikan di sini, jangan main-main dengan waktu teman-teman. Lalu kita berbicara berikutnya teman-teman. Ketika kita ingin mengakselerasi cara belajar kita harus kenal apa misi unik yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus percaya ini. Apa refleksi yang perlu kita pahami di sini? Mungkin yang perlu teman-teman tahu adalah apa maksud saya di sini? Di sini maksudnya di dunia ya, di bumi ya. Apa maksud saya di sini? Apa tujuan saya? Kemana saya harus berpulang? Dan apa yang harus saya lakukan? Ini ada refleksi masing-masing teman-teman. Kita nggak bisa ngajak orang, ayo bantu saya refleksikan ini. Apa sih sebenarnya keinginan saya? Apa sih sebenarnya misi unik dalam hidup saya? Apa sih kelebihan saya? Kita nggak, hanya diri kita yang tahu ini. Kita nggak bisa paksa orang lain untuk bantu kita gitu. Lalu setelah kita paham tentang misi unik, kita akan berbicara tentang visi hidup teman-teman. Visi hidup itu kita harus menentukan dari sekarang kita mau jadi apa. Teman-teman mau jadi apa? Jadi visi hidup sama karir beda ya teman-teman. Visi hidup itu bukan sekedar cita-cita, karena kalau visi hidup itu kita berbicara tentang apa target kita yang paling besar di usia 50 tahun ke depan, 60 tahun atau 70 tahun, apa pencapaian yang ingin kita lakukan, pencapaian apa yang ingin kita terima. Tapi kalau berbicara cita-cita, itu kan misalnya gini cita-citanya. Saya ingin cita-citanya usia 30 misalnya jadi pengusaha sukses. Terus kalau udah usia 30 tahun dan teman-teman jadi pengusaha sukses, teman-teman mau ngapain? Berharap hidupnya selesai. Kan enggak? Ketika suatu saat cita-cita kita stagnan teman-teman, maka yakin dan percaya kita akan malas-malasan. Contoh tadi misalnya, 30 tahun, di usia 30 tahun nanti saya mau jadi pebisnis yang sukses. Misalnya dengan mempunyai 5 minimarket. Ini contoh aja ya, 5 minimarket. Setelah usianya teman-teman 30 tahun dan teman-teman udah punya 5 minimarket, yakin dan percaya usia 31-nya itu akan malas-malasan. Karena kenapa? Kan targetnya udah tercapai. Ya kan? Makanya tadi saya bilang di pengantar awal, punyalah mimpi yang tinggi teman-teman. Karena setidaknya ketika mimpinya itu tinggi, ya kita jatuhnya di bintang-bintang ya. Nah artinya gitu, itu kita berbicara visi unik. Lalu setelah kita tahu visi hidup kita baru menentukan langkah. Oke? Nah, berbicara menentukan langkah, karena di sini sepertinya mayoritasnya mahasiswa, saya coba menceritakan kayak gini. Bagi saya, ketika berbicara tentang karir, ini bagi saya ya teman-teman, jadi mungkin ada pendapat lain atau ada tanggapan lain di luar orang-orang yang lebih hebat lainnya, tapi kalau ini versi saya, ini versinya Arsif, ketika kita berbicara karir teman-teman, kita hanya perlu berbicara 3 poin. Kesuksesan karir ya, artinya kalau berbicara karir itu kita berbicara tentang kita mau jadi kaya kan, maksudnya ketika kita kaya kan kita berharapnya bisa bersedekah, kita bisa dermawan dan lain sebagainya, itu kan poinnya kan. Akhirnya kita mau berbicara karir, kita mati-matian entah kamu jadi PNS, mau jadi apa dan lain sebagainya. Nah, ketika kita berbicara karir, menurut versinya saya hanya ada 3 jalan. Ini versi saya gitu. Yang pertama adalah organisatoris. Yang kedua adalah pebisnis. Dan yang ketiga adalah akademis. Jadi yakin dan percaya teman-teman 3 langkah ini itu akan bisa menentukan karir kita. Jenjang karir kita ke depannya. Saya izin untuk menjelaskan step by step. Yang pertama, apa tadi? Organisasi. Percaya nggak sih teman-teman organisasi bisa menentukan arah karir kita?
Saya mau kasih analogi sederhana kayak gini. Ketika saya seorang ketua BEM atau ketua himpunan lah, saya ketua himpunan dan teman-teman adalah anggota himpunan saya, entah ke departemen apapun namanya teman-teman, saya ajak mikir kayak gini. Ketika saya berorganisasi 5 jam, kan tadi poinnya saya ketua dan teman-teman anggota saya. Oke? Ketika saya berorganisasi 5 jam, teman-teman organisasinya juga 5 jam, saya mau tanya, berbicara elektabilitas atau berbicara eksistensi lah. Eksistensi. Siapa yang paling tinggi eksistensinya? Saya atau teman-teman? Saya pikir jawabannya saya ya. Karena saya ketua loh. Oke? Nah, ini sama-sama 5 jam. Sama-sama 5 jam. Lalu ketika saya ubah, ketika saya kerjanya 5 jam dan teman-teman 7 jam, siapa yang lebih tinggi eksistensinya teman-teman? Saya atau kalian? Saya pikir jawabannya saya juga kan. Padahal saya cuma 5 jam loh, teman-teman 7 jam. Sekarang saya mau bilang gini. Saya kerjanya 3 jam dan teman-teman 8 jam. Tadi kan saya cuma 5 jam ya. Saya kerjanya semakin berkurang 3 jam dan teman-teman 8 jam. Siapa yang tinggi eksistensinya? Jawabannya saya lagi kembali teman-teman. Ini saya tidak berbicara tentang ketua yang bertanggung jawab atau ketua tidak bertanggung jawab ya teman-teman. Tapi kita berbicara tentang siapa yang eksis ketika organisasi itu bertumbuh. Artinya apa? Ternyata si ketuanya itu hanya menggunakan sedikit waktu organisasi, tapi teman-teman yang babak belur, akhirnya teman-teman tidak naik juga eksistensinya. Padahal mungkin teman-teman bisa saja karena organisasi tersebut teman-teman nilainya udah anjlok, mungkin udah dapat nilai error atau mungkin bolos kuliah dan lain sebagainya karena untuk memaksimalkan organisasi itu. Tapi ternyata eksistensi yang naik adalah si ketua. Tapi di sini kan ini kita berbicara bahwa ketuanya ini kurang bertanggung, entah ketuanya yang tidak bertanggung jawab atau bertanggung jawab, intinya teman-teman yang babak belur itu pasti ketuanya yang eksis. Tapi saya juga jangan sampai teman-teman mendengarkan doktrin ini atau cerita ini teman-teman ya udah berhenti organisasi, ketuanya aja tuh yang nggak gitu juga teorinya teman-teman. Jangan sampai teorinya gitu, ya udah nggak ada jalan tuh organisasi. Karena kan teman-teman juga nggak mungkin bisa jadi ketua kalau nggak pernah jadi anggota. Gimana tuh? Ya kan harus jadi anggota dulu, jadi ketua bidang mungkin, nah baru jadi ketua organisasi kan gitu. Artinya kita harus tetap memaksimalkan porsinya. Maksud saya menyampaikan ini teman-teman, ayo dari sekarang teman-teman genjot. Saya harus jadi ketua BEM, saya harus jadi ketua himpunan, saya harus jadi ketua ini, ketua UKM dan lain sebagainya. Karena kita berbicara jenjang karir teman-teman. Ketika kita berbicara posisi di CV kita, ketika anggap nih kita interview lapang lowongan kerja, kita tanya, pengalaman organisasi apa? Presiden BEM. Orang akan percaya, ini pasti bisa ngomong ini pasti bisa mengarahkan tim. Presiden BEM kok, masa sih ada presiden BEM yang nggak bisa ngomong kan gitu. Tapi kalau mungkin posisinya saya hanya anggota bidang departemen desain. Kalau anggota bidang teman-teman mohon maaf, bisa saja ada anggota bidang itu yang namanya doang yang ada di SK, kerjanya nggak ada. Kan gitu. Makanya orang akan bisa mikir, masih perlu diuji nih. Ya, ini refleksi ya. Dan ketika teman-teman juga misal teman-teman dari keluarga tidak mampu dan teman-teman mengambil posisi-posisi strategis tersebut, ketua himpunan, ketua UKM, saya aja yang sekolahnya sekolah tinggi gitu. Ada kok beasiswa prioritas untuk pengurus organisasi. Masa yang teman-teman universitas apalagi institut atau universitas nggak ada, apalagi negeri harusnya ada lebih banyak malahan. Makanya jangan takut untuk berorganisasi teman-teman. Percaya saja. Saya nggak paksa juga sih, terserah deh teman-teman mau percaya atau tidak. Intinya jenjang karir organisasi itu penting. Apalagi kalau teman-teman aktif di organisasi eksternal, ya mungkin tahun ini pengurusannya tingkat kampus, lalu ke depannya saya pikir kan semua himpunan itu ada persatuan nasionalnya ya. Kedepannya mungkin pengurus tingkatan daerah, kabupaten kota, atau tingkatan provinsi mungkin, atau tingkatan nasional, pusat, dan lain sebagainya. Kan itu, ikuti semua jenjang-jenjang itu dan tembak posisi-posisi strategis. Dengan begitu, kita insya Allah akan bisa sampai pada jenjang karir. Itu tadi berbicara tentang organisasi. Lalu yang kedua, kita berbicara tentang apa? Kita berbicara tentang bisnis. Jadi, ketika memang fokusnya kita mau bisnis, ya saya berharap dari sekarang teman-teman mulai memaksimalkan untuk menyusun itu. Sekarang ya, sekarang. Pada saat sekarang ini teman-teman mendengarkan ini, bukan nanti setelah teman-teman pasca kampus. Sekarang teman-teman mulai menyusun itu, saya mau berbisnis tentang apa. Dengan begitu, teman-teman harus menyisihkan waktu yang lebih banyak terhadap bisnis. Ya, tapi jangan sampai juga tidak kuliah,
tidak berorganisasi itu lain juga. Karena kalau nanti teman-teman punya bisnis yang besar, pasti butuh ilmu komunikasi, pasti butuh jejaring, kan itu semua didapat dari organisasi. Itu didapat dari lingkup-lingkup mahasiswa, ya kan? Pertemanan-pertemanan itu. Makanya gunakan waktu yang lebih banyak untuk masalah bisnisnya teman-teman. Ketika contoh-contoh aja nih, misal 24 jam dalam satu hari, ya mungkin 8 jamnya fokus untuk masalah bisnis, 5 jamnya fokus masalah organisasi, 5 jamnya lagi fokus masalah kuliah. Jadi ada 18 jam kan, 4 jamnya, 6 jamnya tidur mungkin, maksudnya istirahat gitu. Nah, gunakan porsi yang lebih banyak terhadap apa yang kita fokusi. Yang terakhir, berbicara akademisi, ketika poin kita adalah akademisi, maka mulai dari sekarang kuliah yang benar, S1, S2, S3, ya kalau ya mau profesor dan lain sebagainya, nikmati itu teman-teman. Berbicara researcher, orang yang riset-riset tuh, itu banyak uangnya teman-teman. Ya kalau mereka riset, tapi kalau mereka nggak riset, itu dana hibah dikti itu banyak. Kalau teman-teman tahu, itu banyak banget. Ya nggak tahu sih kalau teman-teman tahu atau enggak. Nah tinggal kitanya aja mau riset, mau apa dan lain sebagainya, itu insya Allah ada tuh dananya. Dan mungkin yang kedua kita harus harus tahu jalur ya. Maksudnya jalur sini bukan berarti harus ada orang dalam, enggak. Maksudnya tahu websitenya Dikti di mana, kapan beasiswa itu atau dana hibah itu rilis dan itu penting. Nah, jadi kenapa saya bercerita tentang ini, kan kita berbicara tentang menentukan langkah teman-teman ya. Kenapa saya bercerita tentang ini, 3 poin menuju karir itu, ini refleksi untuk kita semua. Ayo mikir dari sekarang teman-teman. Teman-teman mau apa? Jangan sama sekali ini, jangan ya, saya tekankan teman-teman, jangan teman-teman pasca kampus baru mikir. Orang-orang yang wisuda itu, kalau teman-teman lihat orang-orang yang wisuda itu mungkin dia akan bahagia dengan foto pakai toga dan lain sebagainya, foto dengan keluarga, foto apa. Tapi ketika dia gagal mendefinisikan mimpi-mimpinya, besoknya dia pengangguran teman-teman. Ini satu hari aja ya euforia wisuda itu. Besoknya dia akan menjadi pengangguran dan ketika dia gagal dia akan stres, dia akan menangis. Oh saya nggak bisa, saya nggak punya skill ini, saya nggak punya ini. Di sosial medianya aja tuh yang kelihatan bahagia dengan pakai toganya, foto sama ini, foto sama ini. Tapi lihat aja di realitanya belum tentu teman-teman. Kecuali ketika dia memang punya kapasitas yang baik. Jadi dengan adanya 3 ini, teman-teman perlu merancang mind map. Mind map itu meskipun namanya mind map, peta pikiran, tapi jangan dipikir aja, ditulis. Ditulis di kertas, ditulis di buku atau apapun itu, saya mau jadi apa. Oke, kan di atasnya itu di poin yang hijau itu, kalau teman-teman lihat, itu kan kita berbicara tentang visi hidup. Teman-teman mau apa? Ketika mau apa, itu jelas kita bisa memetakannya dengan baik melalui tulisan-tulisan kita. Ketika kita mau jadi bisnis, akhirnya ketika kita tulis tuh, bisnis, akhirnya kita bisa cari sub poinnya. Oh, karena bisnis, karena saya punya banyak buku, oh ternyata bisnis yang cocok adalah bisnis buku. Ketika saya mau jadi pebisnis buku, maka saya harus jadi reseller, misalnya reseller buku. Saya harus kenalan sama ini, maka kita akan mudah memetakan itu. Tapi ketika mimpi kita tidak jelas teman-teman, kita akan mau mengambil semuanya. Kita mau jadi pebisnis, kita mau jadi organisatoris juga, kita mau ini, akhirnya tidak ada yang jadi. Semuanya setengah-setengah, akhirnya suatu saat, pada saat kita di fase terpuruk suatu hari, kita berada di fase itu, akhirnya kita berhenti. Saya nggak bisa, saya nggak sanggup, karena kita mengambil semuanya. Tapi yakin dan percaya teman-teman, ketika mimpi kita tinggi, ya setinggi langit lah mungkin, setinggi bintang atau setinggi apa gitu, mimpi kita tinggi, insya Allah suatu saat, pada saat kita berada pada fase terpuruk sekalipun, insya Allah kita tahu, oh ini baru satu fase, kita akan dikuatkan, karena mimpi kita jelas. Tapi kalau kita ambil semuanya, udah ambil bisnis, ambil organisasi apa, kita akan pusing. Jangan-jangan nanti saya serius ini, ujungnya gagal. Oh jangan-jangan nanti saya ini, akhirnya kita tambah galau kan. Akhirnya tadi apa, depresi dan lain sebagainya. Makanya dari sekarang kita menentukan itu, supaya langkah kita jelas. Yakin dan percaya teman-teman, ketika suatu saat kita sampai kepada fase fokus itu, fokus tadi, misal kita sukses di akademisi, atau kita sukses di organisasi, atau kita sukses di bisnis, intinya sukses lah. Kita kan ketika berbicara sukses kan punya banyak uang, ya kan? Misal tadi dari segi organisasi kita sukses tuh. Yakin dan percaya ketika kita udah punya banyak uang, maka kita akan bisa menjadi akademisi. Kita bisa kuliah S1 ulang, S2, S3, S4, bahkan S5 atau SS apalah. Kita akan bisa mengembat semua. Kenapa? Karena kita punya banyak uang. Ya kan? Begitupun seharusnya. Begitupun yang lainnya. Ketika kita berbicara organisasi dan kita punya banyak uang, ya organisasinya bukan lagi mungkin bahasa kampus ya, tapi misal jadi gubernur, jadi bupati, atau jadi presiden pun, itu akan bisa mengarah ke sana karena kita udah punya finansial yang kokoh. Coba contoh deh, kita sebut-sebutan aja. Artis, Raffi Ahmad mungkin.
atau siapalah, terserahlah siapa artisnya. Raffi Ahmad kan misalnya selama ini eksisnya artis, sebagai seorang artis ya, tapi ketika karirnya sudah naik, ya kan, naik sebagai artis, maka dia bisa jadi apa? Seandainya pun dia mau jadi akademisi, dia bisa kuliah S1, S2, S3, S4. Karena kan S4 kalau ada ya. Karena kan uangnya udah banyak. Ketika pun dia mau buat lagi yang namanya bisnis, mau bisnis kuliner kayak mau bisnis apa, itu akan cepat karena dia sudah punya engagement. Maksudnya pengikut apa sih, kepercayaan terhadap publik ya, trust publik itu ada, akhirnya dia bisa buka bisnis, sekali buka bisnis dia bisa langsung meledak. Karena apa? Dia udah punya kepercayaan. Jadi inti poinnya apa teman-teman? Kita fokus satu aja dulu. Ketika sampai pada tahap tertinggi, itu insya Allah kita bisa memaksimalkan yang lain. Lalu yang berikutnya adalah mencari mentor. Ketika mimpi-mimpi kita udah jelas, harus ada yang namanya guru teman-teman. Karena guru itu akan mempermudah kita belajar. Dan belajarlah kepada guru yang terbaik. Jangan belajar sama guru yang setengah-setengah. Karena hidup kita singkat teman-teman. Ketika kita hanya belajar kepada guru yang biasa-biasa saja, ya hasil-hasilnya juga biasa-biasa saja. Tapi belajarlah kepada mentor-mentor yang terbaik. Dan harus punya mentor supaya ada yang selalu arahkan kita. Misal ketika kita mau bisnis, cari mentor bisnis. Akhirnya ketika kita dimentori, kita akan selalu dapat motivasi. Kamu harus begini Archif, kamu harus gini, kamu harus gini. Karena pejuang sendiri itu nggak hebat teman-teman. Oke? Saya izin mempercepat aja ya. Lalu yang poin berikutnya adalah implementasi. Ini poin ketiga. Nah, apa yang perlu ketika kita berbicara implementasi, kita akan berbicara banyak tentang karya. Saya izin minum dulu ya. Saya kembalikan dulu deh ke moderator sambil saya izin minum. Oke. Apa ada yang mau nanggepin lagi? Tanggapan aja mungkin. Kalau pertanyaan nanti kita jawab semuanya sekaligus di akhir. Karena tadi ada 3 raise hand kalau nggak salah ya. Pernyataan aja. Sambil saya izin jeda sedikit. Oke, mungkin bisa oh, itu ada yang raise hand juga tuh. Gusti Ya, silahkan Harun Fawaz Gusti. Irsyad. Oke, mungkin coba bisa diputar slide sebelumnya, Bang. Yang mana itu? Sebelumnya. Yang mana? Oke, stop. Oke ya. Pernyataan di sini ya terkait untuk angka misi dan visi hidup ya. Mungkin yang ingin saya tambahkan di sini ya, mungkin ya kalau visi hidup di sini kan banyak perspektif orang ya. Ada yang dia di kampusnya dia organisasi dan juga tidak mau organisasi ya. Dan juga banyak sekali yang lebih fokus kepada penilaian individu ya. Bahwa dia gini, dia masuk kampus tujuan utamanya gini, dia tuh gimana ya maksudnya ambis gitu. Bahasanya tuh ambis gitu. Nah, jadi itu banyak sekali perspektif. Nah, mungkin menurut saya di sini ya pernyataan saya tentang ini ya, mungkin dan juga metode belajar yang tadi itu yang seharusnya yang sudah ditampilkan itu seharusnya sekarang yang harus ditekankan untuk menuju 5.0 itu seharusnya bukan teori lagi itu, tetapi prakteknya langsung gitu. Apalagi di kondisi pandemi gini yang udah mulai membuat mahasiswa-mahasiswa bosan gitu. Nah, untuk menjadi 5.0 mungkin harus dibuktikan tersendiri ya. Jadi selama pandemi ini mungkin mereka itu udah mempelajari, mungkin untuk kedepannya waktunya mereka beraksi gitu. Jadi itu teori itu lebih dikurangi lagi gitu. Mungkin pernyataan saya ya untuk kedepannya ya. Karena kalau Indonesia mau maju, kalau cuma hanya teori, itu mungkin tidak bakalan bisa maju. Karena yang dosen sampaikan ya cuma dosen sampaikan gitu, tapi kalau tidak diakselerasi, tidak bereaksi ya sama juga gitu. Ini itu saja Bang yang ingin saya tambahkan ya. Oke, terima kasih atas responnya. Ya. Oke. Nah, kemudian kita berbicara yang ketiga, implementasi. Nah, ketika kita berbicara implementasi, kita akan berbicara karya. Dan saya sepakat tuh yang dikatakan Mas Gusti tadi bahwasanya dasar lu banyak omong doang gitu. Itu contoh ininya ya. Banyak omong lu, mana buktinya gitu, bukti konkretnya. Makanya kenapa sebenarnya kita mencoba membangun gerakan inspirasi malam ataupun namanya universitas yang kemarin ya yang kita launching, Universitas Inspirasi Malam. Karena secara pribadi kita punya model metodologi, insya Allah kita punya kurikulum yang kita kan begini,
kita salah satu gerakan yang beranggapan bahwa kurikulum pendidikan kita tidak baik-baik saja. Adalah kurang-kurangnya gitu, ada kurang-kurangnya. Tapi ketika kita hanya menghabiskan waktu tadi, protes, kurikulum ini nggak bagus. Akhirnya kita demo, kita protes sana dan lain sebagainya. Pertanyaannya siapa yang mau dengar kita? Nggak ada gitu. Maksudnya, emang lo siapa gitu mungkin bahasanya. Emang lo siapa? Siapa ya lo mau atur-atur kurikulum? S1 aja belum kelar misalnya. Nah, itu kan masalah. Akhirnya untuk memaksimalkan itu, ya kita mau tidak mau mencoba untuk buat sekolah sendiri. Dan salah satu poin ya teman-teman, ketika kita berbicara implementasi itu tidak bisa melalui dunia maya teman-teman. Secara pemikiran bisa, tapi berbicara implementasi itu turun lapangan. Masyarakat poinnya. Itu tadi kan poinnya Tridharma perguruan tinggi, kita kembali ke masyarakat. Dan di situ poinnya. Nah cuman kita harus tetap punya gambaran teori. Maksudnya gambaran teori meskipun terkadang gini, teori itu kan terkadang kita dapat dari buku ya. Dan terkadang teori buku itu pas kita turun di lapangan, kok kata buku ini ceritanya gini-gini, pas lapangannya kok gini ya, beda. Nah, makanya itu kan poin implementasinya. Nah, kenapa saya mencoba mengantarnya dulu melalui cara berpikir? Karena cara berpikir itu akan berpengaruh nanti kepada tindakan kita. Oke, dan ini tadi sudah ada 2 pertanyaan yang menggantung. Tadi Gigi, dan yang kedua ini saya akan bercerita tentang nasib insya Allah di akhir slide nanti kenapa itu penting. Dan itu berkaitan tentang cara berpikir, kenapa kita bercerita teori hari ini. Oke, udah ada 2. Nah, saya ingin cerita tentang implementasi, kita akan berbicara karya. Implementasi itu apa? Berbicara tentang karya ya, aksinya apa gitu. Tadi seperti kata Gusti. Kita akan cerita tentang tipe manusia. Jadi tipe manusia itu ada yang seperti I teman-teman. I itu artinya dia punya satu kemampuan yang mendalam. Artinya dalam kan kemampuannya I dalam gitu. Biasanya orang-orang yang dalam kategori ilmunya kayak I ini, huruf I, maka dia akan cenderung orang seperti eksekutor. Artinya apa? Dia hanya bisa jadi pekerja. Karena dia punya skill tertentu dan dia hanya bisa I, maksudnya skillnya itu mendalam, maka dia hanya bisa jadi pekerja. Dia nggak akan bisa mengarahkan orang lain. Karena tadi dia hanya punya keilmuan yang mendalam. Makanya kita butuh orang yang seperti tipe T. Tipe T itu artinya I-nya tetap ada kan? I-nya tetap ada, tapi ada garis datar, garis huruf T itu yang datarnya itu di atas, itu menunjukkan bahwa dia punya kemampuan-kemampuan lain yang bisa menyupport kemampuan yang mendalam itu. Sehingga dia bisa menjelaskan ini kemampuan yang mendalam ini kepada orang lain melalui ilmu-ilmu yang lain. Semoga dipahami ya maksudnya. Maksudnya kalau ada ilmu, maksudnya yang mendatar ini adalah ilmu-ilmu lain gitu, ilmu bahasa mungkin, ilmu matematika dan lain sebagainya. Itu ilmu-ilmu yang lain. Ketika orang itu tipenya T, otomatis dia akan bisa mendelegasikan. Kenapa dia bisa mendelegasikan? Karena secara eksekusi dia bisa, karena I-nya tadi bisa kan eksekusi. Dan dia memperkuat eksekusi itu dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Akhirnya dia bisa mengarahkan orang lain. Dan inilah tipe paling minimal kita harapkan, tipe T. Tapi ada yang tipe lebih keren. Ada yang tipe N. N itu kalau tadi I-nya satu, kemampuan mendalamnya itu cuma 1. Nah kalau N ini kemampuan mendalamnya 2 dan dia tetap punya ilmu-ilmu yang mendukung. Dan ada yang M. M ini ya mendalamnya 3 dan lain sebagainya. Kalau kita mau merujuk kepada sejarah teman-teman, banyak orang-orang yang seperti ini. Tapi itu sejarah ya. Nah, makanya kita mencoba untuk membangkitkan sejarah itu. Semoga ini pesan ini tersampaikan. Kita lihat misalnya Ibnu Sina, atau siapa sih tokoh-tokoh yang keren mungkin menurut kita. Ibnu Sina, mungkin saya sebut saja Ibnu Sina. Yang pemahamannya sampai ke kita kan keahliannya dalam kedokteran misalnya. Tapi pertanyaannya apakah dia hanya ahli dalam kedokteran? Enggak, dia ahli dalam hal-hal lain. Filsafatnya oke, geografinya dan lain sebagainya itu oke gitu. Begitupun dengan siapa mungkin Ibnu Hisham ya kalau Ibnu Hisham itu kalau nggak salah yang menemukan bias cahaya awalnya. Itulah yang menjadi awalnya akhirnya kita mengenal yang namanya sekarang fisika, matematika dan lain sebagainya. Itu kan awalnya dari ilmu pembiasan cahaya. Akhirnya dia kenal namanya Qumro. Qumro itu cikal bakal adanya kamera. Nah, itu kan semua mereka punya banyak kemampuan yang mendalam. Artinya itu bisa. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa jadi M, kita nggak bisa jadi N, minimal kita jadi T. Tapi jangan jadi I. Karena kalau jadi I, kita hanya menjadi tenaga kerja industri-industri tertentu atau misal ada orang punya usaha, ya kita hanya bisa jadi karyawan. Kita nggak akan bisa jadi naik level gitu. Tapi ada yang lebih buruk teman-teman dibanding I, garis kurang. Nah, garis kurang lebih fatal nih.
Karena dia nggak punya keilmuan mendalam, tapi dia punya banyak ilmu-ilmu yang lain. Kalau bahasa nakalnya mungkin Om Dok, dia bisa ngomong masalah ini, ngomong masalah itu, ngomong masalah ini, tapi masalah teori nggak ada. Nah, ini lebih fatal. Nah, tapi saya nggak mau hitung itu ya, paling tidak tadi I lah. I. Nah, lalu berikutnya, ini yang solusi yang kita tawarkan, open minded teman-teman. Ada yang tidak pernah dengar tentang, semoga ini juga, ini tadi yang tentang tipe-tipe manusia ini kurang lebih sebagian jawaban dari pertanyaan Gigi tentang ada tipe-tipe manusia yang seperti itu. Nah, dan ini akan memperjelas pertanyaan Gigi dan pertanyaan Gusti tadi tentang open minded. Kenapa kita butuh banyak teori? Pernah dengar nggak sih tentang open minded teman-teman? Berpikir terbuka lah mungkin bahasanya. Kita sering dengar, ayo nak, kamu harus berpikir terbuka, karena dengan berpikir terbuka kamu bisa banyak pengetahuan dan lain sebagainya. Mungkin kita sering dengar open mind ini ketika kita mungkin baca buku atau apa, ada tuh quotes-nya, ayo berpikir terbuka, ayo, atau mentor-mentor kita atau guru-guru kita sering, ayo nak berpikir terbuka. Tapi kenapa sampai sekarang kita nggak pernah berpikir terbuka? Padahal ini adalah kunci bagaimana kita bisa mencapai tadi pengetahuan yang saya tulis ini. Untuk mencapai ini kita butuh yang namanya point open minded. Open mind. Berpikir terbuka lah bahasanya mungkin. Berpikir terbuka. Open mind. Kenapa open mind? Ayo kenapa? Kenapa kita nggak pernah bisa berpikir terbuka? Ayo. Nah, kita sering berpikir kayak gini. Semoga saya keliru ya. Ini cuma perspektif saya gitu. Kenapa kita susah berpikiran terbuka? Karena misal nih, kita selalu berpikir ketika kita berpikiran terbuka, otomatis segala ilmu pengetahuan itu, misal nih kita mau belajar tentang apa ya, tentang barat lah. Barat ini kan sering terbuka, ini mungkin ada golongan-golongan tertentu lah yang bilang nggak usah lah terlalu banyak belajar tentang westernisasi mungkin. Westernisasi karena westernisasi itu bahaya, itu merusak akhlak, merusak akidah dan lain sebagainya. Misal ya, ini contoh-contoh aja ya, contoh-contoh aja, nggak usah lah. Tapi karena mereka berpikiran ketika kita open mind berpikir terbuka, maka kita akan menerima pengetahuan tersebut secara utuh. Kita akan menerima pengetahuan tersebut secara utuh. Dan ketika kita menerima pengetahuan tersebut secara utuh, dan kita punya pengetahuan lama nih, ini pengetahuan baru, ini pengetahuan lama. Kita punya pengetahuan lama, itu akan digantikan oleh pengetahuan baru. Geser. Akhirnya yang tersisa adalah pengetahuan baru. Ini kekhawatiran kita ketika kita berpikir terbuka. Mohon maaf ya kalau saya analoginya agak lebay. Semoga itu hanya ikhtiar saya, semoga teman-teman memahami gitu. Kita khawatir bahwa dengan berpikir terbuka ini tadi, ide baru itu, pemikiran baru yang misal tentang contohnya tadi westernisasi, itu masuk secara utuh, akhirnya menggantikan pengetahuan lama. Nah, padahal teman-teman, ketika kita berpikir terbuka, benar, berpikir terbuka itu semua pengetahuan baru itu akan masuk secara penuh. Tapi, ada tapinya. Pengetahuan baru tersebut akan difilter berdasarkan pengetahuan lama kita. Jadi ketika kita punya pengetahuan ini, misal tadi poinnya westernisasi ya. Westernisasi, kita punya pengetahuan yang awal tentang nilai-nilai keagamaan, maka kita akan bisa memfilter, oh westernisasi ini, misal budaya barat ini nggak cocok nih, fashion stylenya, oh ini nggak sesuai dengan kita muslim misalnya, atau dengan adat timur nggak sesuai misalnya, ini kan terfilter. Lalu, oh kita yang muslim nggak bisa nih yang masalah minum-minuman, mabuk-mabukan misalnya, nah, ini terfilter. Atau yang bahaya nih pemahaman ini, itu bisa merusak akhlak. Akhirnya pengetahuan baru tadi itu terfilter oleh pengetahuan lama kita. Dan ketika dia sudah terfilter, pengetahuan lama dan pengetahuan baru itu akan kombinasi. Itulah yang melahirkan namanya inovasi. Oke, inovasi itu jadi teman-teman, ketika ada yang berbicara inovasi, ketika ada yang misal kita berbicara organisasi nih, ada organisasi yang stagnan, maka poinnya adalah dia tidak, orang-orang di dalamnya tidak inovatif. Makanya dia stagnan. Dan kenapa dia stagnan? Karena dia nggak berpikiran terbuka. Ketika orang itu berpikiran terbuka, dia akan punya banyak referensi di kepalanya. Maka saat dia memberikan solusi terhadap suatu persoalan, dia bisa melihat dari banyak sisi. Dia akan bisa, oh solusi dari permasalahan A ini adalah gini, atau diginiin. Dia akan punya banyak solusi. Karena kenapa? Dia punya banyak referensi di kepalanya. Tapi ketika orang itu tidak open mind,
dia hanya punya satu referensi, itu pun referensi bisa jadi itu sudah ketinggalan zaman. Udah tadi apa? Dunia ini terus bergerak, revolusi industri, society dan lain sebagainya itu terus bergerak. Ketika pengetahuan kita stagnan, maka kita akan tergilas oleh zaman. Ketika perubahan itu terjadi, teman-teman, ada tiga kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah victim. Ini ketika kita berbicara revolusi ya, ada yang namanya victim itu korban. Lalu yang kedua, ada yang namanya followers, orang yang menjadi pengikut. Lalu yang ketiga ada yang namanya pemimpin, leader. Jadi saya coba analogikan dengan masuknya kemarin 4G misalnya, akhirnya apa tren bisnis baru di Indonesia? Masuk ojol, ya kan, ojol kan, entah ke Gojek, Grab atau apapun lah namanya, intinya ojol gitu. Masuk ojol di Indonesia. Ada korbannya, siapa korbannya? Orang-orang ojek pangkalan, itu victim, teman. Mereka korban. Lalu siapa yang menjadi followers? Kita semua, kita yang jadi driver atau kita yang jadi penumpang. Artinya kita bisa memanfaatkan smartphone kan. Lalu siapa yang jadi leader? Ya pemiliknya Nadiem, Pak Nadiem mungkin atau siapa gitu yang jadi leadernya. Nah, paling tidak ketika ada revolusi, perubahan teman-teman. Dengan sekarang nih misalnya kita dipaksa semua jadi Zoom. Paling enggak teman-teman jangan jadi korban. Karena kalau teman-teman jadi korban tadi, ibarat ojol yang offline itu, ibarat ojek pangkalan itu, teman-teman akan jadi korban. Jangan jadi victim, teman-teman. Paling minimal teman-teman jadi followers. Tapi yakin dan percaya teman-teman, ketika teman-teman open mind, insya Allah teman-teman bisa jadi leadernya. Orang yang bisa memberikan inovasi-inovasi baru, karena dia punya banyak cara berpikir. Orang yang punya wawasan luas, itu akan bisa memberikan banyak teori, banyak solusi. Tapi ketika kita mengungkung cara berpikir kita, maka sampai kapanpun kita tidak akan punya wawasan yang luas. Karena kita akan takut, jangan belajar itu bahaya, ini bahaya. Akhirnya kita takut belajar apa-apa. Jangan belajar filsafat, nanti kamu ateis. Jangan belajar ini, nanti kamu jadi apa ya, banyak lah gitu. Nah, cuman ada yang penting untuk digarisbawahi. Karena tadi saya mau bilang di awal, pengetahuan baru ini difilter oleh pengetahuan lama. Maka ketika kita mau open mind, satu poin yang harus kita garis bawahi adalah perkuat nilai keagamaan. Kalau teman-teman muslim, silahkan kita berbicara tauhid. Tauhid kita harus kuat, karena ini akan menjadi filter. Tapi ketika teman-teman bukan muslim, ya silahkan perkuat nilai-nilai keagamaan apapun sesuai dengan keyakinannya teman-teman masing-masing. Karena ini akan menjadi pondasi awal untuk kita berpikiran terbuka. Oke? Nah, ini poin yang keempat, menjadi poin yang terakhir. Apa sih yang perlu kita refleksikan? Teman-teman boleh searching di internet yang namanya Lao Tzu. Nah, dia itu ahli psikologi lah. Apa yang dikatakan Lao Tzu? Dia bilang gini, hati-hati dengan pikiranmu, karena pikiranmu itu akan menjadi kata. Hati-hati dengan katamu, karena kata itu akan menjadi tindakan. Lalu hati-hati dengan tindakanmu, karena tindakan menjadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaanmu, karena kebiasaan akan menjadi karakter. Hati-hati terhadap karakter, karena karaktermu akan menjadi takdir. Jadi teman-teman, berbicara nasib itu pilihan kita teman-teman. Itu pilihan kita semua. Apapun yang menimpa kita hari ini itu karena pilihan-pilihan kita di masa lalu. Jadi semua pilihan itu teman-teman ada konsekuensinya. Itu mau baik mau buruk ada konsekuensinya. Ini cukup menjadi refleksi kita bahwa pikiran kita itu bisa menjadi kata-kata, karena kata-kata itu berpengaruh dalam tindakan, karena tindakan menjadi kebiasaan, karena kebiasaan menjadi karakter, dan karakter itu menjadi takdir. Jadi ketika karakter kita menjadi seorang pemalas, maka takdir kita ya kita akan menjadi pengangguran, mungkin bahasanya kayak gitu. Karena kita malas kan. Tapi ada tadi yang saya cerita tentang usia psikologis, usia 20 sampai 40, ini kan bahasa yang konyol di kalangan anak muda kita. Udahlah, nikmati masa muda, santai aja, senang-senang aja, have fun, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi karakternya di masa mendatang. Akhirnya pada saat dia pasca kampus, atau dia sudah sampai pada usia yang harusnya kontribusi terhadap masyarakat, dia nggak bisa melakukan apa-apa. Karena dia meremehkan yang namanya pikiran. Pikiran ini muncul dari apa? Bagaimana lingkungan kita, orang tua, tadi ada 3 hal ya. Ada orang tua, ada lingkungan, dan ada negara. Jadi lingkungan kita itu berpengaruh. Misal ketika kita baca buku apa, mungkin ketika kita baca buku tentang novel lah, mungkin kita ahli dalam percintaan. Enggak, mungkin maksudnya romantis ya gitu. Maksudnya bukan ahli dalam percintaan, lebih romantis dan lain sebagainya. Ketika kita buku-buku pergerakan, maka kita suka demo misalnya.
Itu akan mempengaruhi apa yang kita baca, apa yang kita konsumsi, bagaimana lingkungan kita, itu akan mempengaruhi pikiran kita. Pikiran kita yang menentukan kata-kata kita. Jadi ketika ada orang yang kata-katanya yang keluar hanya mungkin mohon maaf kata-katanya kurang berguna atau mungkin hanya kebun binatang dan lain sebagainya, itu bahaya dengan pikirannya. Ketika pikirannya bahaya dengan pikirannya berarti dia tidak mengkonsumsi banyak hal. Mungkin di pikirannya itu hanya yang seputar binatang-binatang itu aja. Makanya yang keluar juga kata-katanya seputar binatang juga, karena nggak ada yang lain. Oke? Lalu kata-kata tadi jadi tindakan teman-teman. Ini akan menjadi refleksi kita. Nah, makanya mungkin teman-teman kalau ya dengar mungkin istilah apa sih, bicara kepada diri sendiri, motivasi, itu kan ada kan bahasa-bahasa motivasi, percaya diri dan lain sebagainya. Itu akan berpengaruh terhadap tindakan kita. Jadi kebiasaan, jadi karakter, jadi takdir. Lalu izin saya mengutip tentang ayat teman-teman, dan semoga ini bisa dibaca dan kita bisa, kalau teman-teman muslim, kalau bukan muslim silahkan di skip saja. Nah, apa poin yang saya mau bilang mungkin bisa dibacakan di definisi terjemahannya saja. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita teman-teman itu karena perbuatan kita. Jangan pernah salahkan orang lain karena hidup kita. Jangan salahkan bapak kita, karena bapak nih nggak pernah ngajarin saya makanya saya bego sekarang. Enggak. Karena ketika kita dewasa teman-teman, kita udah bisa mikir, kita bisa menentukan jalan kita. Kita mau jadi apa? Ya kan? Kita mau bisnis, kita mau kuliah, kita mau apa, itu pilihan kita. Kitalah yang akan bertanggung jawab terhadap diri kita, bukan orang lain, bukan negara teman-teman. Jadi jangan habiskan waktunya teman-teman untuk berprotes, salahkan ini, salahkan itu, tapi habiskan waktunya teman-teman untuk belajar. Pemimpin itu akan berganti teman-teman. Suatu saat teman-teman akan menjadi pemimpin. Ketika kita melihat sekarang presiden, gubernur, bupati, suatu saat dia akan tergantikan. Dan siapa yang akan menggantikan mereka? Kita. Ketika hari ini kita menghabiskan waktu untuk berprotes tanpa ingat yang namanya poin belajar, dan tiba saatnya kita menjadi pemimpin, kesejahteraan apa yang mau kita buat? Ketika hari ini kita sering memprotes gubernur, bupati, atau siapapun, tokoh-tokoh masyarakat, dasar kamu nggak bertanggung jawab, nggak gini, dan mereka bilang, contoh aja nih misalnya, teman-teman protes terhadap gubernur, terus gubernurnya bilang gini, oke, karena kamu protes saya mundur sekarang dari jabatan ini, misal dia di demo ya, saya mundur sekarang dari jabatan saya dan kamu gantikan saya. Ini kan yang diharapkan kan? Saat kita proteskan unjuk rasa, kita mau dia turun, dia lengser dan lain sebagainya. Dan sekarang ketika kata-kata itu keluar, ini kan yang jadi harapan kita. Pertanyaannya, ketika pada saat kita mendapati amanah itu, tapi kepala kita kosong, kita nggak punya pengetahuan apa-apa, apakah kita bisa mampu melakukan lebih baik dari pemimpin sebelumnya? Jangan-jangan kita malah membuat hal yang lebih buruk. Ini refleksi teman-teman untuk kita. Saya tidak menyalahkan ketika demo itu salah, karena saya juga suka melakukan itu. Kebanyakan hal-hal juga yang saya ceritakan ini refleksi dari hidup saya sendiri. Jadi saya tidak sedang bercerita siapa-siapa. Kalau ada hal-hal yang buruk itu berdasarkan pengalaman saya, teman-teman. Jangan habiskan waktunya teman-teman untuk berprotes. Silakan berprotes, tapi jangan lupa untuk belajar. Saya pikir itu sekian materi saya kembalikan ke moderator.